Kabar baik, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan di awal nih, Mas. Hari ini, sore hari ini, kita akan mengulas topik terkait sell in May and go away. Peluang atau ancaman. Tentunya teman-teman Philip sore hari ini sudah sangat menantikan apakah sebenarnya fenomena di bulan Mei ini sebuah ancaman yang patut kita waspadai atau malah menjadi peluang yang sangat kita tunggu-tunggu. Nah, di sore hari ini Mas Dustin sudah hadir di tengah-tengah kita yang nantinya akan mengupas satu persatu apakah fenomena ini menjadi sebuah peluang ataupun ancaman. Dan sebenarnya awal dari fenomena ini kan datangnya dari bursa atau dari luar negeri nih Mas ya, tepatnya di bursa Amerika Serikat. Nah, tentunya sebenarnya nggak sesuai ya kalau misalkan kita melihat dari kalender di luar negeri dengan kalender seasonal di Bursa Efek Indonesia sendiri. Tapi sebenarnya apakah masih ada kaitannya dengan seasonal di Amerika Serikat dan seasonal di Bursa Efek kita? Gimana tuh Mas? Ya, terima kasih Mbak Farah. Jadi, kalau kita ngomongin tentang sell in May and go away ya Mbak, fenomena Iya. itu udah sering banget kita dengar. Tapi sebenarnya kalau kita bicara dari mana sih asal muasal apa ya istilah sell in May and go away ini, kalau kita merujuk dari historicalnya, sebenarnya apa ya istilah ini datang dari zaman ataupun dari negara Inggris ya, dan itu juga mungkin tahun-tahun yang agak lama ya, 1900-an atau mungkin di bawah tahun 2000-an, itu memang dikenal dengan sell in May and go away. Ada satu kata seperti itu karena pada saat itu atau di Inggris sendiri, di bulan Mei itu kalau nggak salah dia masuk ke dalam musim semi ya, di mana musim semi ini terdapat libur ataupun waktu break ya bagi para pekerja dan terutama ataupun termasuk juga broker di sana. Jadi memang waktu break ini dimanfaatkan oleh para broker atau para pelaku pasar untuk keluar dari pasar saham pada saat itu. Nah itu sebabnya kenapa sell in May kemudian and go away, karena memang ada fenomena atau libur musim semi tadi. Nah kalau kita melihat dari historical kinerja IHSG, kalau kita tarik 10 tahun terakhir, sebenarnya di bulan Mei, memang IHSG itu masih cenderung negatif. Kalau nggak salah 0,7 ya, average kinerja dari IHSG-nya, 0,7% kinerja 10 tahun, khusus untuk di bulan Mei. Tapi, kalau kita tarik lagi ya, atau kita breakdown lagi data kinerja IHSG tersebut, sebenarnya pemberat IHSG itu hanya di beberapa tahun tertentu, Mbak. Jadi contoh misalkan di tahun 2012, kita rekap memang ada penurunan yang cukup dalam. Di sana IHSG melemah 8, sekian persen, 8% lebih di tahun 2012. Tapi di situ ada faktor lain, yaitu ancaman taper tantrum yang pada saat itu memang sedang panas-panasnya ya, atau sedang dikhawatirkan oleh para pelaku pasar. Kemudian di tahun 2018 dan 2019 kita garis bawahi juga ya kinerja IHSG pada tahun itu, di mana 2018 sampai 2019 IHSG di bulan Mei nggak begitu perform baik, terutama di 2019 yang melemah 3% lebih. Tapi di satu sisi kita lihat ada ancaman dari perang dagang antara US dan juga China, yang kita ketahui perang dagang ini memang terjadi dikarenakan Amerika Serikat yang mengenakan sanksi impor atau tarif impor yang lebih tinggi untuk produk-produk asal China yang masuk ke Amerika, dan itu dibalas dengan China untuk mengenakan tarif impor yang berasal dari Amerika Serikat, dan itu yang mempengaruhi dan juga mengkhawatirkan untuk perekonomian global. Dan semua indeks global ya, tidak hanya IHSG, memang di tahun itu memang kurang perform baik ya. Jadi kalau kita rekap ataupun garis besarnya, sell in May and go away di IHSG atau di pasar domestik kita memang bisa dikatakan ada korelasinya. Tapi korelasi yang sama tadi, di samping itu ada efek-efek ataupun ada sentimen-sentimen yang lebih besar lainnya,
daripada sekedar istilah sell in May and go away saja. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi sebenarnya bukan hanya sebuah istilah semata, ternyata ada sentimen besar yang mempengaruhi kenapa di bulan Mei ini ternyata banyak pergerakan harga saham yang naik turunnya cukup signifikan ya Mas ya. Dan ini masih menjadi sebuah tanda tanya nih. Kenapa setiap akhir ini ya, awal November sampai akhir April menjadi sebuah best period untuk transaksi ataupun harga saham lagi bagus-bagusnya, dan kenapa malah awal Mei sampai akhir Oktober menjadi sebuah worst period nih. Jadi kayak masih ada tanda tanya besar nih Mas. Kenapa ya sebenarnya seperti itu? Iya, oke. Jadi yang pertama ya, yang kalau kita coba lihat periode November sampai mungkin awal tahun, kita bisa katakan di akhir tahun tersebut, selain istilah yang tadi kita sudah sebutkan ya, atau ada hubungannya dengan sell in May and go away, ternyata memang di akhir tahun tersebut ada fenomena lagi yang biasa kita kenal sebagai window dressing. Dan itu memang satu fenomena yang memang terjadi dan sepertinya memang tiap tahun itu selalu ada. Jadi window dressing itu adalah ketika para pengelola dana besar ya atau big fund besar itu memberikan kinerja tahunan ya, mempersiapkan kinerja tahunan dalam portofolionya, sehingga memang pada saat itu ada satu langkah rebalancing portofolio ataupun yang lainnya. Jadi memang itu yang bisa mendorong kinerja saham dan juga indeks sendiri untuk berperforma cukup baik pada periode-periode tersebut. Dan kalau kita lihat dari periode setelah akhir tahun hingga awal tahun sampai mungkin pertengahan ya, sampai nanti akhir tahun lagi, memang belum bisa dipastikan apakah selalu terjadi seperti itu, karena selain dari Mei tadi, kita rekap juga kinerja IHSG sebenarnya setelah Mei itu cenderung positif juga. Masih ada bulan-bulan yang mencatatkan kinerja yang positif. Jadi sebenarnya fenomena ataupun istilah itu tidak bisa dipastikan 100% memang ini akan terjadi di setiap tahunnya, tapi karena lebih didasari oleh sentimen apa yang terjadi pada saat itu. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi Sobat Philip semuanya, barangkali ada teman-teman yang belum tahu nih, jadi di pasar saham itu sebenarnya ada 4 fenomena yang perlu kalian ketahui ya Mas ya. Jadi yang pertama ada window dressing, yang kedua ada January effect, yang ketiga ada Santa Claus rally, dan terakhir ada sell in May and go away. Jadi 4 fenomena ini yang bisa membuat pergerakan harga saham itu naik atau turun cukup tajam, dan salah satunya di bulan Mei ini biasanya akan ada fenomena sell in May and go away. Dan uniknya lagi nih, sell in May and go away ini sebenarnya tidak didasarkan pada fundamental analisis teknikal ataupun fundamental, tetapi didasarkan pada kepercayaan investor terhadap kalender. Jadi kalau misalkan seasonalnya seperti ini, jadi langsung ada pergerakan yang cukup signifikan. Nah, Mas Dustin, saya pengen tahu nih, gimana sih tren atau rekam jejak IHSG pada bulan Mei sampai Oktober di beberapa tahun terakhir atau belakangan ini? Apakah terlihat cukup negatif atau memuaskan di angka positif? Ya, jadi kalau saya buka data kinerja IHSG ya selama 10 tahun rata-rata ya. Jadi memang di bulan Mei, seperti yang tadi sudah disebutkan, di bulan Mei rata-rata 10 tahun IHSG memang masih terkoreksi ya kinerjanya, 0,79% ya rata-rata. Tapi di bulan Juni sampai dengan Juli juga, IHSG 10 tahun terakhir itu memiliki kinerja yang positif. Mungkin memang kinerja yang kurang baik itu terjadi di bulan Agustus sampai September, di mana terkoreksi 0,90-0,62%, namun di Oktober, kemudian November koreksi, Desember positif. Itu memang kalau kita rekap lagi ya, sampai akhir tahun sebenarnya IHSG itu lebih cenderung berperforma cukup baik ya, karena memang kinerja ataupun rata-rata yang dihasilkan dari data yang kita tampilkan ini itu dibebani oleh beberapa tahun atau hanya tahun-tahun tertentu yang memiliki sentimen yang memang kurang baik untuk pasar saham ataupun
kinerja emiten seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan ditarik agak panjang nih, kalau misalkan 20 sampai 30 tahun, apakah di bulan Mei ini berakhir dengan Mei yang hijau atau Mei yang merah nih, Mas? Tadi kan 10 tahun nih, tapi kalau ditarik lebih panjang 20 sampai 30 tahun, apakah tetap menjadi Mei yang hijau, yang Mei yang sangat mengesankan atau gimana nih, Mas? Ya, kalau untuk data 30 tahun mungkin kita belum mendapatkan data pastinya ya, karena memang itu perlu apa namanya rekap lebih detail lagi, karena sampai saat ini yang bisa kita perhatikan hanya di 10 tahun terakhir yang bisa kita lihat, dan berbagai apa namanya kondisi serta apa namanya fenomena dan juga kejadian yang terjadi selama 10 tahun ini kami rasa memang sudah cukup bisa ya menjadikan contoh apakah di bulan Mei itu bisa dikatakan berperforma baik ataupun berperforma kurang baik. Jadi kami rasa mungkin kita hanya bisa menyajikan di tahun ke-10 ya, atau di 10 tahun terakhir. Oke, baik. Mas Desi, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang lebih dalam, kembali saya ingatkan buat teman-teman semuanya, Sobat Philip semuanya, jika kalian ada pertanyaan terkait tema ini, bisa langsung tanyakan di kolom question box di bawah, jangan di kolom komentar ya teman-teman, karena nanti akan ketumpuk. Dan buat pertanyaan terbaik, 3 pertanyaan terbaik berhak mendapatkan hadiah dari Philip Sekuritas Indonesia. Kita punya kaos, kita punya t-shirt buat kalian semuanya. Merchandise eksklusif dari Philip Sekuritas Indonesia. Nah lanjut nih Mas, sebenarnya frasa sell in May go away ini berarti menurut historis, menurut sejarah sebenarnya ada ya Mas ya, tapi tinggal bagaimana tiap tahunnya mengikuti sentimen apa yang terjadi belakangan ini, termasuk terkait dengan suku bunga yang saat ini sedang naik ataupun Cina yang kembali lockdown seperti itu ya Mas ya. Kalau dari tanggapan Mas Dasi sendiri, menurut historis gimana tuh Mas? Ya, jadi kalau kita kaitkan ya fenomena sell in May and go away di tahun ini, kebetulan dari berita terakhir memang mendukung adanya hal tersebut ya, mendukung adanya sell in May and go away. Kenapa? Karena kita rekap ada beberapa langkah-langkah dari The Fed terakhir yang menaikkan suku bunga lebih cepat. Biasanya The Fed dan mungkin bukan tidak dipastikan ya, tapi keputusan Bank Sentral Amerika yang menaikkan suku bunga 50 basis point, kami rasa itu lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Hal itu tentu akan menjadi pertimbangan untuk bank sentral negara lain, terutama ECB atau Europe Central Bank yang sudah memberikan pernyataan bahwa pandangan mereka juga sudah cukup hawkish terhadap inflasi yang terjadi di benua Eropa dan di beberapa negara benua Eropa lainnya. Kalau ada kenaikan suku bunga Fed Fund Rate, tentu kalau kita kesampingkan ya keputusan Bank Sentral Indonesia untuk menaikkan suku bunga, kalau memang misalkan BI tidak menaikkan suku bunga, kemudian The Fed lebih dahulu menaikkan suku bunganya, tentu akan ada potensi capital outflow ya, atau arus modal keluar dari pasar keuangan kita, yang mana itu juga sudah terjadi di pasar obligasi atau di surat utang, di mana kalau kita lihat ya, kalau kita cermati yield ya, atau imbal hasil obligasi pemerintah yang bertenor 10 tahun, itu sudah meningkat ke level 7% lebih ya. Jadi kami rasa memang itu ada arus modal keluar setelah adanya keputusan Bank Sentral suku bunga. Yang kita perlu pertimbangkan di sini adalah seberapa kuat ya fundamental ataupun ekonomi Indonesia sendiri, karena di dalam negeri kita juga tidak buruk-buruk banget gitu, karena kegiatan masyarakat, kegiatan ekonomi masih dipertahankan, tidak diperketat oleh pemerintah. Kemudian juga apa namanya laporan keuangan emiten yang sudah dikeluarkan beberapa di kuartal pertama tahun 2022 ini cukup impresif. Jadi memang ekonomi dan juga kinerja emiten Indonesia masih cukup solid, hanya saja memang dari sisi eksternal masih menekan adanya sentimen untuk pasar saham kita. Oke. Sebenarnya terkait dengan fenomena ini, kita perhatikan bahwa Indonesia ini sudah cukup siap, dan di Indonesia sendiri juga cukup unik nih Mas, karena mulai dari fundamental ekonomi yang solid, fiskal juga berjalan dengan baik,
hingga negara yang menjadi alternatif nomor satu sebagai investasi di Asia Tenggara. Jadi kalau misalkan kita perhatikan dengan seksama nih, meskipun ada fenomena sell in May and go away, tapi Indonesia sudah cukup siap terkait dengan fenomena ini.